Oke. Gamal, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kita ketemu lagi di chapter berikutnya Ngospim. Nah, kita kebetulan ada tamu khususon gitu kan. Dari seseorang yang luar biasa gitu kan. Bapak ini mungkin kalau misalnya kan biasanya kalau ngomongin BIM pasti praktisi, terus kemudian profesional dan biasanya private sector. Ini Bapak ini luar biasanya ASN. Kalau misalnya institusinya nanti dulu lah. Sekarang tapi Bapak ini ASN dan luar biasa. Bapak ini juga kalau nggak salah sempat di Jepang ya Pak ya, kalau nggak salah dulu ya. Iya, pernah kuliah di Jepang tahun 2015 sampai 2016. Nah, kuliah luar S2. biasa kan. Nah, kan luar biasa kan. Mungkin perkenalan diri dulu Pak, silakan Pak. Nama, terus kemudian alamat, jangan alamat. Nama, terus kemudian background seperti apa gitu kan. Itu. Silakan Pak. Oke, Assalamualaikum teman-teman semuanya yang Assalamualaikum warahmatullahi subscriber Mas Bin. Apa ya? Subscriber gitu. Ya gitulah. Iya, gitulah Pak. Iya, iya. Guys boleh, apa boleh. Guys boleh. Oke. Bebas. Nama saya Reza Munawir Manik. Saya lahir di Jakarta 36 tahun yang lalu. Saya sekarang sebagai PNS ya. Ya, di salah satu kementerian. Terus apa lagi? Saya sudah menikah dan punya satu anak. Nah, ini istri lagi hamil nih, doain mudah-mudahan. Alhamdulillah. Amin. Tahun ini kedua. Tahun ini? Iya, insya Allah tahun ini Pak. Siap. Doain aja. Amin, insya Allah. Gini, pertama kali bersinggungan dengan BIM Pak, bisa ceritain? Pertama kali singgungan sama BIM ya? Iya, bersinggungan dan akhirnya kemudian mengadopsi BIM. Itu seperti apa? Jadi ceritanya dulu itu tahun 2017. Ya, 2017 saya awalnya saya di kantor pusat, kemudian saya ditempatin di mutasi lah ya, di promosi dan mutasi sekaligus promosi. Nah ternyata nih di tempat saya yang baru ini itu kita memang banyak melakukan bersinggungan sama teknologi konstruksi ya. Salah satunya BIM, BIM ini. Nah di sini saya mulai kenal yang namanya BIM. Saya sebenarnya emang lulusan sipil ya, Brawijaya. Waktu saya kuliah itu saya belum tahu yang namanya istilah metode BIM ya. Soalnya saya juga angkatannya agak lama sih ya, angkatan 2000-an, 2002. Nah, terus kenal BIM. Waktu itu kita mau bikin kegiatan macam-macam ya, waktu itu pelatihan lah, seminar dan lain-lain. Nah itu waktu itu saya bukan inisiatif ya, diperkenalkan sama atasan saya waktu itu sama Pak Haris Alfi. Ketua Institut BIM. Pak Presiden. IBIMI. Ini Presiden IBIMI. Iya, Presiden IBIMI. Sama Pak, kita kasusnya sama Pak, dicolek juga sama dia. Iya. Lalu udah kan, waktu itu saya ngundang, saya minta konsultasi waktu itu sama Haris Alfi ya. Beliau waktu itu ngajak juga Bu Ami temennya ya. Misalnya Bu Ami. Kantor, udah ngobrol-ngobrol tentang BIM itu apa sih Pak? Gitu kan, BIM gitu. So, waktu itu memang benar-benar baru denger banget ya BIM gitu, BIM. Ternyata ini ada yang lebih canggih dari, saya taunya waktu itu masih AutoCAD gitu kan. Ada yang lebih canggih dari AutoCAD. Jadi tertarik banget. Habis itu ya mulai belajar sendiri ya kan, lewat YouTube, internet banyak kan ya. Googling. Habis itu kenalan ya. Termasuk ini pokoknya banyak, termasuk kenal sama Pak Kemal gitu kan. Kenal Pak Kemal juga nih. Dia emang narsis kok. Dia emang narsis. Enggak, waktu itu saya nyamperin malahan, saya kenal. Wah, iya. Dulu yang Citos mana tuh ya? Citos bukan? Iya benar. Iya, ini Citos, betul. Nah, kebetulan ya itu ketemu sama mahasiswa ya Pak ya? Iya, sama anak SKMA ya. Anak mahasiswa arsitek. Iya, gitu. Jadi
Ya mulai dari situlah. Memang saya terus terang aja banyak mulai kenalnya semenjak saya dipindah ke tempat baru ini. Kenal banyak orang-orang khususnya yang di kontraktor, konsultan. Utamanya sih orang-orang yang di kontraktor ya, memang mereka udah paham tentang BIM. Gitu. Terus juga ya lewat Pak Haris Alfi ini dikenalin sama banyak Pak Kemal, sama siapa lagi ya? Banyak deh kayaknya yang lewat Pak Haris Alfi ya, saya hubungin aja kan. Karena saya emang benar-benar mau belajar tentang BIM gitu. Ya udahlah mulai tahu gitu. Berarti sering buka arkilantis.com dong berarti Pak ya? Kenapa? Suka buka arkilantis.com dong ya? Iya, saya beberapa kali buka ini kan udah part keberapa ya kemarin saya lihat yang part kelima ya. Yang sama Pak siapa itu? Ya terakhir Pak Haris Alfi. Pak Haris Alfi ya saya lihat. Sesudahnya Pak Sidik. Betul. Nah, itu saya juga lihat. Iya. Saya tonton juga. Mantap. Nah, terus menurut Pak Reza sendiri perbedaan utama antara konvensional dengan metodologi BIM atau proses BIM bedanya ada di mana Pak? Ini kalau yang saya pelajarin ya, bedanya kan ini hanya mendigitalisasi ya kan ya. Sebenarnya kan workflow-nya itu atau langkah-langkah di tahapan proyeknya itu sama aja, ya kan? Misalkan dari awal hingga akhir proses konstruksinya sama. Bedanya di sini kan BIM itu membuat semuanya itu jadi digitalisasi dengan bantuan software lah, apalah pokoknya macam-macam lah. Intinya supaya semua itu terrekord gitu kan, terrekord. Nah selama ini misalkan yang saya pahami kayak kok jadi proyek-proyeknya kantor saya gitu kan, nah, itu mungkin masih banyak yang dia itu manual, jadi masih pakai gambarnya itu masih yang PDF gitu kan, masih gambarnya itu masih 2 dimensi gitu kan. Terus nanti itu itu juga tergantung ini ya, tergantung biddingnya. Kalau biddingnya dua jenis, ada dibidingin desain ke konsultan sendiri, terus nanti yang bangun kontraktor, ada juga mungkin nanti desain and build kan kita lain lagi. Tapi selama ini yang paling banyak memang desain itu dikonsultanin. Nah ini konsultan bikin, terus nanti kontraktor kan ini ngeceknya gimana gitu kan, masih PDF, masih 2 dimensi, gitu kan. Jadi ya ini kan susah nanti kalau misalkan pas bangunnya kayak gimana ngeceknya dan susah. Ini ada perjalanannya juga. Saya kemarin tuh banyak belajar dari kontraktor. Kalau misalkan metodenya kayak gini masih banyak manualnya, itu banyak missing, banyak error gitu kan. Nah, ini banyak clash ya Pak? Banyak clash-nya betul. Bahkan teman-teman kontraktor itu dia nunjukin, Pak ini kayak gini nih desain. Waktu itu kita ikut bidding buat Filipina kata dia, proyek jalan tol, ada jembatannya juga. Dia nunjukin di banyak titik itu kelas gitu. Itu hasil dari desain dari konsultannya gitu. Dia nge-review desain karena dia jago metode BIM ini, dia udah ngerti gitu ya. Dia review sendiri. Jadi dari kontraktor juga belum tentu jaminan mutu tidak. Dari konsultannya. Dari konsultan juga belum tentu jaminan mutu. Belum tentu. Betul. Makanya di situ saya tahu juga di Indonesia nih sekarang kita yang lebih maju penerapan BIM ini kebanyakan memang kontraktornya daripada konsultan. Yang lebih maju. Kontraktor itu rata-rata udah pada pakai, mereka punya tim BIM sendiri, bahkan dibagi 2, ada BIM. Jadi dari segi Mas Reza melihat perkembangan di Indonesia itu sekarang malah berkembang tuh malah di kontraktornya malah ya? Iya, kalau saya ngelihat yang lebih banyak utamanya BUMN ya, itu kontraktornya. Kalau konsultan BUMN itu masih belum ya? Masih belum. Bahkan ada dua konsultan BUMN itu mereka tahu BIM gara-gara diperkenalkan sama kita gitu. Gitu. Akhirnya mereka buat tim BIM. Kita mengencourage mereka supaya ini BIM kayak gini bagus dan susah. Akhirnya mereka juga sama ya, inisiatif sendiri, belajar sendiri, timnya ngundang sana sini, ngundang praktisi, kemudian ngundang vendor-vendor untuk belajar BIM itu gitu. Tapi ya alhamdulillah sih sekarang udah mulai pada maju. Gitu. Kalau khususnya kalau konsultan ya, kalau kontraktor udah maju banget. Itu malah maju ya? Iya udah. Soalnya saya juga pernah baca ternyata gini, ini juga kita ngomongin masalah 2 dimensi. Bahkan ketika kita sudah menggunakan proses BIM kemudian didokumentasikan dalam bentuk 2 dimensi,
banyak informasi yang hilang. Jadi makanya kalau misalnya bisa dilihat, makanya akhirnya butuh adanya VR, kemudian ada solusi IR gitu kan. Itu ternyata salah satu untuk membantu kita mengekstrak informasi agar informasi itu tetap terjaga tanpa kalau misalnya pernah saya baca sih tanpa menghilangkan prosesnya gitu loh. Jadi ketika di construction biasanya kan itu di itu 2 dimensi kan kalau nggak salah kan. Kita delivery-nya 2 dimensi. Makanya itu bisa hilang gitu loh informasinya. Bahkan menariknya gini Mas Reza, berarti kan sudah jalan nih istilahnya proses nge-BIM antara konsultan dengan kontraktor. Di situ nggak ada permasalahan misal jadi stuck kah gara-gara nggak nge-BIM atau dipaksakan jadi ikut flow-nya aja ikut going with the flow apa gimana gitu. Ada cerita-cerita khusus nggak masalah itu? Kalau cerita tentang itu misalnya gini, kan memang kita pemerintah belum kalau dari sisi pemerintah kita kan memang sudah ada, khususnya kalau bangunan gedung negara itu udah ada regulasinya ya, Permen PUPR 2018 itu kan. Itu benar-benar diimplementasikan benar itu? Emang benar-benar wajib apa gimana? Udah wajib, tapi ini memang masih belum ada ininya kan, peraturan cukup belum ada turunannya. Tapi beberapa proyek bangunan gedung itu sudah banyak menerapkan BIM ini sebenarnya ya. Jadi gini, ada yang memang ini gini kan, ada yang inisiatif dari PUPR-nya gitu. Kalau misalnya mungkin satkernya atau PPK-nya atau pimpinannya ini ya udah paham tentang BIM, dia pasti akan menerapkan BIM ini di proyeknya gitu. Dia mungkin minta di dokumen pengadaannya itu ada menerapkan CDI misalnya Common Data Environment itu gitu, atau menerapkan metode BIM atau apa. Tapi kalau misalkan ya belum gitu, karena emang ini belum diwajibin kayak 100% gitu ya. Nah, tapi baru lebih kepada ini ya add value ya. Add value terus kayak masih kayak kesadaran masing-masing gitu. Himbauan, masih himbauan. Bukan, maksudnya kayak inisiatif masing-masing aja. Kemudian juga kayak di kontraktor itu ketika dia dapat proyek, sebenarnya misalnya gini, proyek itu tidak diwajibkan untuk menggunakan metode BIM gitu. Tapi kontraktor sendiri yang inisiatif menggunakan BIM. Karena untuk mengefisiensikan ya. Jadi dia ikut biddingnya itu udah pakai BIM juga gitu. Atau sebagai tambahan add value atau jangan-jangan balik lagi ke add value, ketika pemerintah ngeliat dia pakai BIM akan cenderung memilih orang itu atau gimana? Enggak. Kita juga. Belum ada. Karena kita belum ada regulasi tentang BIM untuk pengadaan barang jasa. Jadi kalau pengadaan barang jasa itu udah pasti ada indikator-indikatornya 1, 2, 3. Itu tuh turunannya. Pokoknya itu memenuhi, itu menang. Gitu. Makanya memang kalau misalkan ini diterapin nantinya gitu ya, BIM ini diregulasi pengadaan barang jasa, mungkin itu juga akan boleh jadi ya mempercepat supaya industri ini bisa bergerak menerapkan BIM sebenarnya sih. Tapi emang sampai saat ini belum. Oh gitu. Seberapa efisien sih Pak kita mengimplementasikan BIM kalau di dalam artian dalam koridor atau pandangan sebagai ASN? Itu penting banget karena ASN itu kan kita apa-apa tuh berdasarkannya administratif ya, dokumen, harus ada arsip ya. Harus ada dasarnya lah. Harus ada dasar. Semuanya harus berdasarkan peraturan. Kalau mau menerapkan di BIM misalnya harus ada peraturannya. Kemudian ketika nanti udah selesai proyeknya itu kan harusnya ini arsip-arsip ini kan harusnya jadi milik kita kan. Nah selama ini kan arsip-arsipnya itu kebanyakan ya masih kayak lepasan, terus juga masih bentuknya paper base gitu kan, manual, filenya masih PDF gitu. Jadi ini kalau menurut saya sih ya BIM ini bagus banget untuk aset manajemennya PUPR. Ini pikirnya panjang. Jadi aset digitalnya untuk infrastrukturnya ya yang dibangun. Betul. Sama kementerian ya. Semuanya nggak hanya PUPR sebenarnya semua kementerian yang khususnya yang dia memang ada proyek-proyek konstruksi di situ gitu. Betul. Apapun apalagi mereka wah bagus banget. Iya. Itu sangat efisien ya Pak. Jadi juga nggak menuhin gudang. Nggak menuhin gudang. Gudang arsip juga betul. Nanti
Betul, terus juga kita kan jadinya nanti kalau untuk maintenance gitu kan, pemeliharaan gitu kan. Kalau ada apa-apa, kalau misalkan udah ada data digital modelnya itu kan data digitalnya atau digital drawingnya itu data drawingnya digital twin, Pak. Digital twinnya, betul. Ya, digital twinnya kan enak tuh orang. Si ini tinggal ngecek aja nih, oh bagiannya rusak di sini, oh bagiannya di sini. Jadi budgetingnya lebih mudah ya Pak ya. Jadi misalnya harusnya sih. Tahun depan masa usianya si air controller atau air conditioner harus diganti. Ya udah siapin budgetnya tahun ini gitu kan. Iya, itu kan detailnya misalnya, gue mau beli SCU baru nih, ruangannya gede berapa? Data BIM-nya, panjangnya segini, tembok-temboknya segini, kan ketahuan. Iya. Harus mengukur ke lapangan gitu ya, Pak. Betul. Ini emang kalau buat pemerintah ini metode BIM ini bener-bener boom banget ya kalau misalnya diterapin itu bagus banget lah pokoknya. Karena emang ini related banget. Pemerintah kan apa-apa datanya harus ada ya kan? Harus valid. Gitu. Harus valid. Akuntabel. Kalau nanti diperiksa kan harus diaudit itu ada. Bisa dihitung lah gitu kan. Iya, ini relevan banget BIM. Nah, sekarang dari apa ya? Digital pemerintah secara roadmap-nya gimana tuh, Pak Reza? Kelihatannya tuh grafik gimana gitu atau gimana dari Pak Reza? Ya proses implementasinya kayak gimana sih kalau di kementerian di seluruh kementerian ataupun di lembaga yang lain gitu? Ya untuk supaya dia menjadi platform cara pola pikir BIM ini menjadi platform umum lah, dan seterusnya. Ya sebenarnya kalau paling gampang sih ya metode model kayak kita gini ya misalnya. Intinya apa, sosialisasi, kita masih keliling Indonesia gitu kan, mengajak mitra-mitra perguruan tinggi, pemerintah daerah, PJK, asosiasi profesi, asosiasi badan usaha, mahasiswa gitu kan. Itu semua stakeholder kita perkenalkan dulu sama yang namanya BIM. Karena kalau misalkan nama BIM aja nggak tahu, gimana dia, ya kan? Kayak kan atau 2017 kita juga belum ada istilah BIM secara bahasa Indonesia. Belum ada. Iya, kalaupun ada bahasa Indonesianya paling itu Bandara Internasional Minangkabau. Nah, iya kan? Ada lagi. Iya kan bahasa Indonesia kan itu. Saya pernah sih ngusulin kalau bisa kita Indonesia nih punya terminologi BIM sendiri gitu kan, bahasanya apa. Gitu. Iya benar, memang harus ada sih. Harus ada. Download, unduh gitu kan. Iya kan, download, unduh, terus kemudian Tetikus. Download. Atau virtual Maya gitu kan, virtual berimbuh gitu kan. Realitas berimbuh, realitas Maya gitu kan. Memang belum ada sih. Belum ada. Jadi memang kalau sampai saat ini sih kita masih 2 tahun belakangan ini masih lebih banyaknya sosialisasi, seminar, pelatihan gitu ya. Pokoknya kita bagaimana supaya masyarakatnya makin banyak tahu BIM, terus kita juga dorong mereka supaya jadi kayak semacam champion atau duta-duta BIM gitu di daerahnya masing-masing atau di institusinya masing-masing. Tapi gimana? Mereka gimana secara antusiasme itu, Pak? Antusias banget. Serapannya seberapa persen besar Pak? Serapan metode atau bahkan proses implementasinya sudah makin kencang kah atau biasa-biasa aja? Sejauh yang saya tahu ya ini makin banyak. Pokoknya gini, kalau misalkan kayak perguruan tinggi, mereka akhirnya bikin lab komputernya itu jadi semacam pokoknya nginstalin software itu tools yang berbasis BIM, toolsnya aja ya. Untuk belajar gitu kan, dia juga udah mulai ada SKS tentang misalkan belajar tentang BIM gitu. Itu misalkan kalau di perguruan tinggi kayak gitu. Kalau misalkan di kontraktor pasti tadi ya kontrak BUMN itu udah pada punya tim BIM sendiri. Konsultan juga mulai bergerak punya tim BIM sendiri. Pemda ini juga mereka sudah mulai beberapa ya bergerak mau bikin yang namanya belajar. Kemarin kita juga baru bulan lalu atau 2 bulan lalu ya ke Gorontalo itu juga dia sudah mulai mau menerapkan itu gitu. Dia belajar dulu gitu. Pemda yang lain gitu. Ya memang ini mungkin masih agak lama ya, karena kan mereka juga kan harus belajar ya kan. Belajar tahu dulu BIM apa dan sebagainya kayak gitu. Jadi ya gitu ya sampai saat ini masih itulah.
implementasinya. Jadi kalau untuk proyek memang lebih, kalau saya perhatikan ya, kalau saya timbang-timbang mungkin ini lebih banyaknya perannya memang kontraktor sih. Jadi kontraktor itu karena dia udah memang sudah paham banget sama BIM, ya dia mau biddingnya itu diminta BIM atau enggak, dia pakai BIM gitu. Gitu. Mereka sudah tahu gunanya kali ya. Sudah tahu efisiensinya di mana, gunanya, benefitnya juga dimana. Jelas. Iya. Jadi malah mereka yang kayak apa, mencerahkan pemerintah gitu. Gitu. Bohirnya. Gitu. Terus kalau misalnya gini Pak, misalnya dibandingkan Bapak pernah belajar di Jepang loh. Perbandingannya kalau misalnya BIM implementasi di Indonesia dengan di Jepang, prosesnya kayak gimana Pak? Apakah mereka sudah juga secara masif, terus kemudian juga mereka menyediakan tools-nya? Kan selama ini kan kita kenal cuma ISO sama BIM CDBB kan, kalau nggak salah untuk BIM UK kan. Gitu. Nah, kalau di Jepang sendiri kayak gimana? Kan biasanya kalau Jepang atau Prancis kan mereka biasanya punya standar sendiri tuh. Jerman juga gitu kan. Kalau nggak salah Siemens juga punya tuh kalau nggak salah. Iya. Kira di Jepang itu kayak gimana Pak perbandingannya antara Jepang dan Indonesia? Ini jujur aja waktu saya kuliah master di Jepang, saya malah belum kenal BIM loh. Oh gitu. 2015-16 itu belum bukan tentang BIM, jadi saya lebih ke environmental engineering gitu. Lebih ke lingkungan. Tapi ketika memang waktu itu profesor saya sudah mulai mengenalkan yang namanya IoT, Internet of Things. Dan ternyata ketika saya balik ke Indonesia, saya baru tahu ternyata kampus saya itu udah menerapkan BIM juga, karena teman-teman kuliah saya orang Cina yang mana mereka pada ikut lomba BIM, juara gitu-gitu. Oh, kamu udah tahu BIM ya? Iya, saya bilang. Dia bilang gitu. Oh gitu, saya bilang saya malah baru tahu gitu. Harusnya bisa ikutan ya Pak ya. Apalagi environmental engineering kan. Itu kan simulasinya banyak tuh di BIM tuh, 4D sama 5D-nya kan. Iya, saya makanya nyesal juga pas baru pulang ke Indonesia baru tahu baru BIM ini baru kan tadi saya bilang kan 2017, 2015, 16 itu saya taunya IoT itu Internet of Things. Pokoknya di Jepang waktu itu intinya semua orang mahasiswa gitu ya didorong kalau misalkan bikin penelitian itu dia harus ada kayak hasilnya itu berbentuk teknologi gitu. Maksudnya dia harus menggunakan internet apa pokoknya itu harus terkoneksi dengan internet lah. Harus terkoneksi dengan internet itu gitu. Jadi jangan cuma kalau bikin solusi cuma kayak rekomendasi gitu enggak, dia harus real. Kita harus real. Kan harus Jepang jelas simulasinya ya. Jepang kan sana kan teknologi, kalau bikin apa harus ada teknologi ini, bikin apa solusinya teknologi ini gitu. Sedikit nge-BIM sih sebenarnya. Iya memang ketika pikir, makanya saya ini mungkin ke depan pengen apa ngubungin profesor saya lagi, barangkali beliau mau kayak semacam gini sharing tentang BIM di Jepang kayak gimana gitu. Oh ya Pak, ajak kita Pak. Ajak kita Pak. Kayak ajak kita Pak. Iya. Beliau tuh sangat ini banget kan software EcoGIS apa? GIS dia. GIS juga apa-apa GIS. Benar, betul. Betul. ArcGIS kan sekarang juga udah bagian dari apa environmental BIM kalau nggak salah. Iya. Karena kita juga pakai gitu kan. Klik kota ini ntar Betul. Itu kan nanti kaitannya juga sama SIM ya, City Information Modeling ya kan? Betul. Bahkan kalau nggak salah juga kan salah satu teknologinya dipakai sama ini Microsoft Flight Simulator yang rencananya tahun ini atau tahun depan diluncurin. Itu mereka pakai teknologinya GIS dan satelit sehingga nanti seakan-akan memang si tampilan grafisnya tuh mirip banget sama kita lagi flight. Jadi bukan lagi dunia ini udah nggak ada yang rahasia lagi ya. Betul. Hampir nggak ada yang rahasia kecuali yang dikecualikan. Iya, semua nah itu menarik loh Pak Bayu, itu nanti gimana ya? Ini kok saya jadi nanya sih? Ya nggak apa-apa. Yang namanya ngosbim mah ngobrol Pak. Ini ngomong-ngomong jauh loh, ntar jadi kayak New World nanti ngomongin New World. Order ya. Oh ya New World Order ntar nih. Tapi ya udahlah, tapi yang jelas BIM ya termasuk potensi untuk mengumpulkan data ya. Pasti ada pihak tertentu yang butuh data itu kan. Tinggal kita mau sharing itu kemana kan.
Betul, sangat penting karena kan di CDBB kan juga kalau nggak salah juga berkaitan dengan security kan kalau nggak salah. Iya. National Security kan NSH. Betul. Kan. Gitu. Ya Indonesia memang kita lewat pemerintah ya itu dibantu ini juga CDBB UK juga masuk gitu bantuin kita. Gitu. Tapi kecenderungan kita ke sana apa gimana Pak? Kecenderungan? Oh enggak. Kita kan gimana Pak? Enggak tahu juga. tergantung nanti kelihatannya di atas ya. Kecenderungannya sampai tahu. Biar kayaknya kalau saya sih sama teman-teman kita yang di tim BIM ya kita nyaman, udah ngerti sih yang namanya open BIM gitu. Jadi kita kita ngerti, kita paham, kita juga kan ya sering diskusi sama ini ya dibantu teman-teman Institut BIM kayak Pak Haris Alfi gitu kan. Mereka kan juga encourage kita supaya nggak jangan sampai di drive platform atau satu negara supaya kita ngadopsi bulat-bulat standar-standar negara itu enggak. Kita udah ngerti makanya dengan kita kebutuhan. hanya disesuaikan dengan kebutuhan aja. Kita makanya waktu itu minta CDBB itu bantuin kayak gimana sih dia sharing tentang standar protokolnya dia kayak gimana. Terus dia institusi BIM itu jaring-jaringnya itu gurita institusi yang di pemerintahan pusatnya itu untuk tentang BIM kaitannya gimana gitu ya. Itu kita minta kayak gitu aja buat belajar kita nanti bagaimana itu nanti terapi di Indonesia. Mereka udah maju banget ya? Udah maju banget mereka Pak? Udah maju banget atau gimana? Apa masih? Ya pasti udah maju sih ya kayaknya dibandingin kita ya. Karena dia udah punya standar, dia juga sudah mereka cerita sebelum diterapkan 100% implementasi BIM ini dia ada masa transisi selama 5 tahun kalau nggak salah dari tahun 2011 ya sampai 2016 apa ya sih kok jadi cerita ya. Antara itu ya dia juga sama, jadi dia tuh mewajibkan untuk beberapa proyek tertentu, dia waktu itu bilang untuk proyek sekolah yang tipikal gitu bangunannya yang gampang kan, sekolah, yang modular, yang modular gitu dia minta pakai BIM gitu. Nah itu satu persatu, itu awal-awal memang hanya 20 perusahaan katanya yang menerapkan itu, lama-lama banyak gitu. Memang ini dia butuh waktu untuk menerapkan kayak sampai mewajibkan keseluruhan gitu. Mungkin Indonesia berarti kalau sama juga Indonesia. Iya, berarti kalau misalnya dihitung dari 2018 berarti kita terhitung ya 224 lah ya. Periode 3. 22. Iya 224 lah. 2024. Produk 3 apa? Produk 3 apaan? Nggak boleh. Ya ampun. 3 periode. Undang-undangnya ganti dulu. Ampun. Aku cuma nyeletuk doang. Maksudnya sekitar tahun segitulah mungkin ya bisa. Iya 2024, 2025 yang mudah-mudahan lah. Kita juga nggak lama-lama lah gitu. Iya jangan lama-lama, jangan sampai 5 tahun lah. Gitu kan. Ya harapannya kan mudah-mudahan masyarakat juga lewat sosialisasi, pelatihan dan lain ini kan bisa banyak tercerahkan gitu kan. Terus kita juga pemerintah, ya ini PR-nya juga di pemerintahnya sendiri sih. Di pemerintahan kan kita juga punya tantangan ya. Karena nggak semua orang juga tahu tentang BIM ini gitu. Yes. Betul. Gitu kan. Karena pasti banyak kepentingan yang berbenturan kan namanya proses mindset kan. Iya, proses mindset ini kan juga harus orang itu yang pasti harus tahu dulu dan juga nanti harus hadir inisiatif sendiri gitu kan, dia mau BIM menarik gini baru ini gitu. Karena kalau belum tahu implementasinya lebih cepat, belum tahu manfaatnya. Iya benar. Apaan sih? Gitu. Iya, kalau belum tahu manfaatnya apaan sih gitu. Dan masih banyak pemahamannya itu BIM itu adalah software. Ya. Nah itu dia Pak. Padahal BIM itu adalah proses. Padahal BIM itu proses. Metode aja kan gitu. Workflow kan sebenarnya harusnya gitu. Workflow. Ini orang masih BIM itu software ini software itu, bahkan ketika kapan hari diskusi ya sama beberapa orang itu ada yang mengusulkan udahlah kita supaya gampang pakai salah satu platform aja gitu kan. Gua langsung, kalau saya pribadi langsung saya tentang ya, karena kita harus pakai open BIM, kita jangan sampai ketergantungan sama satu platform. Jadi gini aja, pokoknya kita pelajarin aja semua
software apapun itu pokoknya authoring tools ya. Pokoknya tools itu kita pelajarin aja. Mana yang membantu kita, mana yang bikin cepat, bikin efisien, lebih efektif, itu aja dipakai gitu. Betul. Jadi secanggih apa? Sesuai ininya, sesuai terpaku sama satu. Betul. Goalnya apa, budgetnya apa juga. Budgetnya berapa? Iya betul. Gitu lah. Karena jangan sampai bikin cuma satu lantai tapi pakai software yang canggih bisa bikin jembatan. Iya benar. Kayak gitu-gitu kan. Benar, lebay ya. Lebay itu. Overkill. Bunuh nyamuk pakai balok. Ya. Kasarnya lu bisa bikin pakai SketchUp, tapi lu bangunnya pakai Allplan. Iya betul. Atau pakai Bentley gitu kan. Malah bikin cuma pakai pos jaga pakai Bentley kan terlalu. Iya itu dia. Iya bikin balai desa gitu ya. Iya makanya. Pakai apa tuh? Makanya ya. Kelas structure ya. Iya makanya. Iya makanya tinggal dihitung intinya. Karena kan harga juga sudah pasti vendor bikin harga segitu karena dia tahu fungsinya ketika dia dapat proyek segini miliar pasti lu bisa bayar software gua gitu. Nah itu. Terus kemudian juga lebih terbantu betul. Kan. Iya. Itu. Iya. Cuman yang protes makanya yang protes kebanyakan memang yang di lapangan sih. Banyak daging hilang. Ya iyalah. Jadi nggak ada sembunyi data lagi. Nggak ada itu. Saya udah tutup pak. Nggak ada lagi tuh bohongin volume tuh nggak ada. Kecuali bikin volumenya di luar gambar kerja. Aduh, iya. Ya memang ya pasti ya BIM itu ya harus begitu ya sebenarnya kan untuk gimana ya? Berarti orang idealnya kan kasarnya sih orang kalau ingin mendapatkan effort lebih dalam arti pendapatan lebih ya lebih ke dihargain ke pengetahuan yang bukan lagi nyuri-nyuri gitu lagi gitu. Iya idealnya memang harusnya begitu ya. Iya, kan? Betul. Gimana ya kalau misalkan kayak kita ngambil konsep apa ya kayak religius gitu kan kalau misalnya kita bangun sesuatu yang aman, yang nyaman buat semua orang, buat apalagi banyak orang itu kan lebih bagus ya. Kalau misalkan bikin apa tahu-tahu karena banyak tidak sesuai speknya, manipulasi data gitu-gitu ya. Akhirnya bisa kacau, kecelakaan atau apa gitu kan itu kan betul. juga. Betul. Kan konsep lebih ini kan datanya harus sustainable kan. Betul. Hari itu dong. Harus sustain dan kemudian bisa tervalidasi lewat simulasi yang dilakukan kan kalau nggak salah itu salah satunya. Iya. Gitu. Pokoknya BIM ini sebenarnya metodenya keren banget lah, bagus banget. Siap. Oke, Pak, mungkin gini, kira-kira ada tips nggak untuk teman-teman atau untuk yang baru mau mengenal BIM atau terus kemudian baru mau hijrah ke BIM? Kayak Pak Reza kan baru-baru kemarin tuh tiba-tiba langsung jatuh cinta gitu kan? Cinta tuh gimana? Langsung jatuh cinta. Nah, kira-kira ada tips nggak? Caranya gimana supaya benar-benar lebih efektif lah. Mengencourage mereka untuk mereka bisa untuk bukan segera sih sebenarnya untuk mengefisiensikan diri mereka dengan menggunakan metode BIM. Ya pasti yang pertama sih harus terbuka dulu ya, open mind ya. Maksudnya harus terbuka sama hal-hal baru termasuk metode-metode pokoknya sesuatu hal yang kayak gini. Terus juga harus terbuka sama yang namanya internet karena banyak juga kan orang kayak ini kan kalau nggak kayak pandemi ini kan orang mungkin males ya kayak meeting kayak gitu ya kan ya. Betul sama keadaan kan. Iya. Betul. Senangnya ngumpul harus ketemu orangnya ya kan. Jadi kan lebih efisien itu harus terbuka dulu ya pasti. Terbuka ya habis itu harus kalau menurut saya sih harus mau belajar ya. Harus mau belajar sendiri gitu karena kalau enggak ya maksudnya nggak mungkin juga ya nunggu disuapin orang terus ya. Ini belajarnya bisa lewat Arkilantis ya kan lewat Morsebim ini. Siap. Iya kan? Bisa belajar googling sendiri itu udah banyak banget. Saya sih terus sampai sekarang masih googling sendiri. Lewat YouTube ya kan, saya juga belajar dari Arkilantis ini, dari website luar gitu kan, atau enggak dari si website-websitenya si software itu. Belajar dari praktisi-praktisi ya kayak Pak Kemal Gini, Pak Bayu, sama semua orang-orang inilah yang udah nyemplung duluan gitu kan, yang udah paham banget itu ya. Jadi ya itu sih kalau yang saya lakukan gitu. Intinya harus seperti jatuh cinta kayak pengen punya gadget baru gitu ya. Betul. Jadi kayak pengen explore gitu kan. Iya.
baru beli Apple gitu, wah gue ekspor gitu kan. Iya kayak gitu, harus kayak gitu. Iya. Gitu kalau menurut saya sih. Tapi kalau secara fungsi, karena memang BIM ini gimana BIM nih menurut Pak Reza nih untuk kedepannya emang sudah suatu niscaya wajib atau gimana? Kalau menurut saya kalau Indonesia mau jadi negara maju, apalagi kan kita Pak Presiden udah mendengung-dengungkan revolusi industri 4.0 ya kan, yang semuanya berbasis internet gitu-gitu, itu BIM ini is must menurut saya sih, ya kan? Kayak keniscayaan gitu. Udah nggak ada lagi ngomong cuma belajar 2D aja tuh udah nggak bisa ya, harus BIM ya. Nggak bisa. Bahkan bisa konvensional. Kalau kemana-mana misalnya ke perguruan tinggi kita bilang kalau kalian masih belum mau terbuka sama BIM ini, nggak mau ngajarin ke mahasiswanya, kalian akan ketinggalan gitu perguruannya. Betul. Ketinggalin gitu. Betul. Karena lulusan-lulusan yang bisa BIM ini dicari gitu. Iya. Harus pemerintah juga ngomong juga tuh ke institusi pendidikan tuh, biar pendidikan juga gitu ya, gitu. Jadi mereka nggak. Oh iya betul. Jadi kita malahan udah dorong, kita bikin surat ya resmi gitu kan dari Pak Dirjennya kita itu ke Dikti waktu itu supaya meng-encourage semua perguruan tinggi khususnya teknik itu bisa itu bikin 2 SKS mata kuliah tentang BIM. 2 SKS ya? Lumayan. Iya, minimal iya. Minimal lagi ya 2 SKS? Iya. 2 SKS. Sedangkannya 2 SKS mata kuliah pilihan. Pilihan ya. Ada kan encourage kayak gitu. Ya minimal itu dulu gitu kan. Ya termasuk kalau kita masing-masing kita punya alma mater, kita juga dorong alma mater kita supaya cepat buru-buruan lo belajar BIM, lo ajarin deh tuh mahasiswa-mahasiswanya lab komputer lo diinstalin inilah BIM, software BIM, minimal kayak gitu dulu kan. Kayak gitu supaya jangan ketinggalan sama yang lain gitu, apalagi sama luar negeri. Betul. Luar negeri. Padahal dulu orang Malang udah ada yang di Australia yang menjajah ya. Oh iya ya, siapa Pak? Ya Pak Mas Aryo. Mas Aryo. Gitu. Master BIM ya udah. Master BIM di Itu kalau di Australia. Kalau Pak Reza pengen ngobrolin. Iya, kalau nggak salah Unmrau juga. Mau ngobrolin masalah IoT tuh dia jagonya tuh, IoT. IoT, blockchain. Blockchain. Nah, dia udah sampai blockchain. Udah sampai ke blockchain dia. Beliau udah sampai ke blockchain. Iya sih haus ilmu nih, wes. Iya. Ada kok di Ngosbim kita yang episode pertama ya kalau nggak salah. Okay. Ada, Mas Aryo nanti tuh ada. Nanti boleh lah share nomornya WhatsApp. Siap. Ada IG-nya juga ada kok. Oh iya, siap. Oh gitu. Oke Pak. Belajar. Siap. Oke Pak, mungkin pesan-pesan terakhir. Pesan-pesan terakhir. Maksudnya pesan-pesan untuk Pamungkas. Kata kunci untuk belajar BIM kayak gimana? Buat yang baru-baru, yang tim-tim rebahan lah biasanya nih. Tim rebahan nih. Gitu kan. Mau main PUBG doang ini kan. Iya. Ya, pokoknya gini, kalau buat yang baru-baru bisa mau belajar, ini kita udah banyak banget ya rekanan-rekanan gitu di mana-mana online seminar, webinar gratis, ada online training pelatihan BIM gratis, itu bisa diakses nanti bisa cek aja lah di ini ya nanti banyak lah beri informasinya ya. Mau di IG, mau di mana itu banyak. Iya banyak. Soalnya intinya gini, BIM ini kan banyak ya kepanjangannya. Kalau yang standar mungkin Building Information Modeling. Tapi buat saya yang paling kayak mengena pas saya habis browsing itu, BIM adalah Better Information Management. Ya, betul. Benar nggak sih? Iya. Better Information Management adalah karena dalam artian dari hulu ke hilir itu berkesinambungan dan sustain. Iya. Terkait dari awal sampai akhir. Sampai awal sampai akhir digital. Sampai operasional, sampai itu bangunan juga balik lagi jadi lahan kosong, itu berkesinambungan, sustain. Iya, betul. Dan bisa termanage dengan baik. Betul, dan sangat presisi jadinya. Jadi buat orang-orang yang sangat perfeksionis gitu kan, yang pengen bikin mahakarya ini udah cocok banget gitu. Betul. Jadi begitu sampai lapangan tinggal pasang ya kan. Tinggal pasang, tinggal bangun, udah keren banget lah pokoknya. Oke, siap. Thank you banget. Terima kasih banyak Pak Mas Reza. Terima kasih banyak Pak Reza atas waktunya. Ya, sama-sama Pak Kemal, Pak Dayu atas kesempatannya. Siap. Thank you banget Pak. Siap. Siap. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi lebih jauh lagi.
Siap. Sampai ketemu buat teman-teman Mas Bim. Sampai ketemu next chapter berikutnya. Terus pantengin ya, banyak tamu-tamu kita yang tidak terduga. So tetap di sini, tetap keep distance, tetap sehat. Semoga ini kita bisa lewat aja. Semua ya, di rumah aja, jangan kemana-mana. Oke. Bye. Bye.